semester. Ini saya kasih tahu sebelumnya agar nanti tidak terkejut. Masalah pelajaran saya kitab dan fikih ini, kalau kitab ini nanti pelajari bab sholat sampai rukun-rukunnya sholat, terus sunnah, ab'ad dan hayatnya sholat. Nah, kemarin kan sampai itu. Nah, walaupun halamannya dicari sendiri, pokoknya bab sholat. Ini saya kasih soal 25. Yang 20 itu pilihan ganda ya. Mudah saja, kalau kamu tidak bisa garap berarti tidak belajar gitu ya sudah. Masalah sholat, contoh amane kaya sing diarani sholat iku apa lan ngono kono. Terus waktu asar, waktu asar kapan mulai bapaknya. Nah ini saya tunjukkan. Jadi tidak saya kasih kisi-kisi. Kalau fikihnya, memang fikih ini 35 soal itu yang 5 soal esai. Nah, kemudian yang 30 ini pilihan ganda. Ini yang saya keluarkan adalah sebatas sujud tilawah, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, kemudian puasa zakat fitrah, zakat mal. Nah ini di LKS insya Allah ada ya, kamu pelajari nanti ada kisi-kisinya itu. Jadi kalau tidak betul ya bukan tenung garap rumah kan orang sing tunggu ini. Jadi kalian bisa buka apa? Buku. Nah, walaupun dengan waktu terbatas, tapi kalau kamu pelajari insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Dan syaratnya itu ikhlas. Nah, kapan raya ikhlas ora jadi. Jadi syaratnya belajar sinau kudu ikhlas. Jadi sing mulang ya ikhlas, sing diulang ya ikhlas. Nah, dek sithiklah berkembang. Ya, tuh. Jadi saya ulangi lagi, kitab ini 25 enggak akeh. Yang 5 adalah isai, yang 20 pilihan ganda. Ini masalah mulai dari bab sholat, dari pengertian sholat, waktu sholat, kemudian rukun sholat, kemudian ada sunnah hayat dan abad sholat. Nah itu nanti kamu pelajari. Nah, kalau kamu pelajari insya Allah tidak banyak, paling 3 lembar itu. Halaman berapa itu bab sholat itu? Saya tidak bawa kitabnya tadi. Ya. Adapun yang fikihnya itu ada kisi-kisinya, dan yang saya keluarkan adalah sujud sahwi itu hanya berapa? 2 soal berapa itu. Kemudian ada sujud syukur, sujud tilawah. Nah ini pun tidak saya suruh nulis Arabnya, tuh suan saya kasih nulis Arabnya itu. Tidak ada. Ini kalau kitabnya ada, yaitu niat sholat zuhur asar, nulis tulisan Arab. Nah ini kalau yang sudah biasa nulis Arab ya tidak kesulitan, tapi yang belum ini yang susah. Ya. Dan ini khusus anak pondok ini kemarin saya datang, saya suruh mengirim soal dulu di sekolah Wiraono. Nah ini macam mana kamu ini anak pondok? Saya dulu ibu pondok, tapi masih anak pondok itu belajar segala-galanya. Terutama kita ini harus menjaga amanah pondok itu. Ya, nek kowe ra nduk amanah jeneng lemah dadi apa? Nah, amanah ini harus dijaga, tidak usah banyak-banyak. Nek ana pondok itu kiai kuwi disowani, kiai kula nyuwun donga. Iku rak simpel ae ngomongnya, kowe wedi nyang Gusti Allah. Oh, takwalah pada Allah. Kowe ngono tok ora juga Allahumma enek. Selama 10 tahun mondok iku nek njaluk donga ngono iku. Nah, jenengan takwa mawon. Lah takwa otomatis. Jenenge takwa iku wong sing iman. Nah, takwa itu hanya 2 macam kok.
isinya takwa. Apa melaksanakan dan meninggalkan itu aja. Nah ini amanah ini. Ya saya ceramah dulu tidak apalah. Oh, ini nanti kalau sudah selesai itu saya ulangi lagi nih. Ya piye mau pelajaran ini daring aku ya ora tahu kayak gitu kan tak tinggal gak tak terangno. Soalnya tidak mau seperti itu. Ya ini beda kalau lainnya ini kita, apa pelajaran fikih itu kan diterangno wae kadang-kadang ora masuk otak apa meneh dikek tugas ora digarap. Gara ini wamane kalian yang di rumah ini ada orang tuanya di dekatnya kan lumayan bisa dengarkan. Orang tuanya bisa dulu, awalnya tanggane pas bulan bisa dulu dan pas nong lagi mau buka apa buka handphone ya tak buka ini biasanya nongolin ratnai buat ratnai buka pulpen kumpul situ biasanya. Nah ini Siva sudah absen atau belum? Nada ini agak sulit ini. Kenapa ini? Banyak vitamin mungkin dia ini nada. Apalagi yang nugroho ini. Wah. Nah wes. Jadi sekarang kita saya ulangi lagi masalah fikih pelajarannya tadi itu. Karena ini MIT 35 soal, yang 30 ganda, yang 5 esai. Esainya itu ya ono kisi-kisi ini kalau karek luru ae nang kitab. Ya, kitab fikih. Ya. Sekarang kita akan pelajari masalah puasa wajib. Kemarin itu saya tunjukkan bahwasanya puasa itu ada 4 macam. Ya, ada puasa wajib, puasa sunnah. Nah, puasa apa namanya itu makruh, nah, puasa haram. Nah, ya ono puasa haram, ono puasa makruh. Nah, ada puasa wajib. Lah, kalian harus sudah paham tentang syarat wajibnya puasa, syaratnya puasa itu hampir sama dengan sholat. Yaitu pertama Islam, dua kalinya mukallaf. Nah, mukallaf itu berarti sudah balik dan berakal. Nah, ya. Kemudian mampu melaksanakan puasa. Nah, kalau di rumah lah ini musafir itu juga apa namanya itu harus puasa. Tapi kalau dia ini memenuhi syarat safarnya, artinya syarat safarnya bagaimana? Yaitu ketika sebelum subuh itu sudah berada di luar desa. Contohnya wong tahu ngarep Surabaya. Nah, dia lewatnya mana? Metu etan. Jadi di nang kletak, di dulur kletak, nginep nang kletak. Atau sebelum subuh, gampang ae kok jam 4 ono wis kletak ya cedak lho tahu. Nah, tak kok Pak nang kene ya, saya ini mau musafir. Oh, ngono. Lah ini namanya memenuhi syarat, artinya dia tidak berkewajiban puasa karena apa? Perginya itu belum masuk waktu puasa, gitu loh. Jadi kenapa harus dengan syarat sebelum fajar sebelum subuh sudah ada di batas luar desa atau jamak sudah keluar daripada desanya. Misalnya kalau sudah waktu belum subuh itu belum masuk waktu puasa. Nah, soalnya ada kaidah ini, idza ijtama'a janibas safar wa janibal hadur. Nah, guliba janibal hadur. Ngono lho kaidah itu. Jadi idza ijtama'an alaikumul nalikane kumpul apa janibas safar. Nah, nalikane lunga kalau janibal hadur di omah. Artinya bagaimana? Yaitu sebelum subuh itu masih di dia waktu subuh itu masih di rumah. Lah kemudian setelah sholat subuh baru pergi. Lah ini dua masalah.
yang bersamaan ini harus salah satunya. Jadi orang kalau ini terus raposo gak kena raposo lah jadi memang lo sakit. Jadi waktu Surabaya makanya jam itu Pak, utawa jam 5 ya subuh. Ya dia puasa ini wajib puasa. Ini bulan Ramadan loh. Jadi puasa wajib itu ada kalanya, ada 4 juga puasa wajib itu. Nah, jadi puasa wajib ada 4. Jadi puasa macamnya ono papat. Saya ini pertama itu wajib. Di puasa wajib. Nah di RKS ya ada ditulis ada 4 macam. Nah apa saja? 1 puasa Ramadan. Ini wajib. Puasa Ramadan. 2 puasa nazar wajib. Nah, puasa nazar. Nah, puasa nazar wajib. 3 puasa apa? Bayar kafarot. Nah, bayar kafarot. Puasa kafarot. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. 4 puasa kodok. Nah, puasa kodok wajib. Nah, nanti saya satu-satu. Jadi pertama ini ya tadi kan kita harus tahu syarat wajibnya puasa ini hanya 3 saja. Lah itu Pak di hadas gede Pak. Loh itu bukan termasuk syarat sahnya. Jadi yang dia kewajiban loh di wong. Duwe hadas gede. Bukan wajib. Nah, kena itu. Nah, syarat sahnya ya. Nanti ada syarat saya apa pertama Islam sudah mukallaf. Nah ini. Nah kemudian tidak hari yang diharamkan. 4 kalinya dia tidak apa berhadas besar, artinya nipas yora kayak yora. Hadas besar juluk ya wajib. Oh Malaysia. Jadi di sini bengi wong kumpul harus wong lanang, harus wedok atau kumpul bojone. Bengi biru semut aduh sarapan lah lho. Kenapa tak puasa nih? Waduh, saya hadas besar lah. Apa hadas besarnya kamu laki-laki? Semalam kumpul sama bini saya belum sempat mandi. Oh, wah ya. Ini tidak betul nih. Kamu harus puasa dosa loh. Dosa ini. Nah itu di Malaysia, iya cerita, tapi betul orang Malaysia gitu. Jadi pamannya kok ini apa adas gede, kata Pak Yai itu kata Ustaz nih, kalau punya adas besar tak payahlah puasa tak jadi. Oh, gimana itu perempuan yang punya adas besar tak jadi puasanya itu. Nah, ya sah soalnya apa? Jadi hadas nipas kalau haid. Nah, nipas kalau haid itu 10 larangan. Lalu disirani hadas muladzah. Ini promani. Nah, jadi ketika syarat wajibnya itu tidak ada memasukkan di sini, ini ada dalam sini. Dalam LKS kamu itu. Syarat wajibnya puasa ini ada. Atau mukim berarti dia ini mukim. Nah, berarti orang lulungan mukim itu. Nah, ini tidak betul ini. Jadi orang yang bepergian atau musafir yang berangkatnya dari rumah itu setelah siang, waktu awal setelah subuh, lah ini ya termasuk mukim. Nah, mukim ini, ya. Jadi tidak termasuk safar. Nanti dikatakan safar. Safar ini dia harus punya syarat sebelum subuh sudah ada di luar desanya, metu, tidak pada Surabaya dan kereta. Nah ini sampai di Winong nanti boleh itu.
makan kalau kita ono iso warung buka ya njaluk anu Pak ya wedang ngene lho tidak poso Pak musafir oh itu lho musafir katanya nih musafir lho saya akan berangkat tadi malam tadi malamnya jam berapa jam sebelum subuh nah ayo sebelum subuh pasti malam itu udah ya jadi syarat wajibnya ini ada 3, kemudian syarat sahnya itu ada 4. Jadi ini 3 itu apa? Nah, pertama adalah Islam, kedua kalinya mukallaf, ketiga kalinya mampu melaksanakan puasa. Ini saya ulangi lagi. Jadi pemane orang tua piye Syekhul Haram. Ya. Orang jompo namanya Syekhul Haram. Jadi syekh orang tua haram sing pikun. Nah ini enggak bisa puasa ini soalnya dia pada mampu, enggak mau puasa. Akalnya sudah enggak sempurna. Jadi kadang-kadang baru mangan ini pada urung mangan. Nah ini enggak kewajiban. Cuman ini keluarganya ini ngasih apa namanya itu fidyah ganti. Jadi beras 6 on, nah, duit ya 2.000 lah, kayak no fakir, miskin, itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarat wajibnya 3, syarat sahnya itu 4. Ingat, pertama Islam, 2 mukallaf, ketiga kalinya adalah tidak pada hari yang diharamkan, kemudian keempat kalinya tidak ada hadas, haid dan nifas, haid atau nifas. Lah yang diharamkan bagaimana termasuk hari yang diragukan. Nah, pamane kau poso ora yo. Pamane yo, ini sing poso ora yo yo. Lho kene nek ngono. Wah, anu iki apel wong apel lunga lah nek apel lunga yo karek kowe sing mbok pilih poso apa lah ora poso ya kudu berangkat ke omah ya kudu sedurunge subuh pamane jadi puasa di hari yang diragukan itu ora sah. Kemudian dia tidak punya hari yang diharamkan itu Pak. Hari yang diharamkan ini seperti 2 hari raya, 3 hari tasyrik. Jadi 1 tahunnya itu ada 5 hari yang haram untuk berpuasa. Jadi hari tasyrik ini adalah 11, 12, dan 13 bulan haji atau Dzulhijjah. Tuh. Ini walaupun di situ itu tidak ada orang kurban, jadi wis ora di turan daging tetap tidak bisa soalnya untuk ukuran itu negara Arab. Nang Mekah. Lah di negara Mekah ini mau zaman mono atau saiki lah kapan hari raya haji hari kurban niku ya wong kurban niku wis wedhus tak kena dihitung jutaan. Lho nek ngono Pak sebab kambing itu datangnya rombongan tak dari mana wallahu alam. Ada unta pun begitu datang rombongan, tinggal tangkap saja, ada nyekel wae. Nah kalau tidak percaya nanti kalau kamu pergi haji sudah dibuka, nah kewajiban haji sudah dibuka kembali nanti buktikan saja. Nah kalau seperti itu ya sampai 1 bulan ya tidak habis dagingnya itu. Nah tapi gampang aja kalau kamu pirang-pirang kok. Saiki modele dikirim negara-negara sing membutuhkan. Orang kok zaman aku nongkrong masih kesulitan. Nah, sekarang tidak ada kesulitan, kapal terbang juga banyak, kapal truk kargo juga banyak. Jadi paman saja dibawa ke mana ini Afrika ya tinggal nyebrang oleh Suez wae. Ora sampai apa 1 hari pun sampai.
sekarang jalannya tol. Itu kalau melalui jalan darat, kalau udara ya masukkan kargo diangkat dengan kapal terbang. Bawa kemana sih itu yang negara membutuhkan. Kalau Indonesia tidak membutuhkan, kalau Indonesia sendiri banyak peternak, banyak orang yang potong korban, kalau dari korban. Nah ini puasa wajib, ini puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini puasa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Kemudian cara mengetahuinya bagaimana masuknya bulan Ramadan ini? Di sini ada hadis itu di halaman 52 itu LKS kamu buka itu. Ya, di sini ini menunjuk atau ini hadis ini menunjukkan kapan dimulainya sebagian daripada petunjuk kapan dimulainya puasa Ramadan. Sebenarnya ada 3-4 macam, ada secara ru'yah. Nah ini ru'yah ini. Ada secara akmal, akmal ada. Di situ lagi secara apa? Dengan berita yang mutawatir atau ru'yatul hilal. Dengan apa namanya itu ada dengan apa? Ikmal itu apa? Menyempurnakan bulan Sya'ban 30. Ada ru'yatul hilal nih. Sekarang waktu dilaksanakan puasa Ramadan adalah ketika sudah masuk bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ini satu. Jadi kita ini supaya puasalah kalian. Nah ini berpuasalah kalian ketika telah melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Dan berbukalah kalian ketika kalian telah melihat hilal. Hilal bulan sabit. Kemudian fa'in humia, humia mendung gumayu ubia gobara sama ya kodai tapi hatinya fa'in huma. Nah ini salah cetak. Fa'in huma atau di sini hubia, apa tak baca hubia, mana nih hubia? Fa'in hubia alaikum, fa'in huma alaikum menurutnya. Fa'akmilu iddata Sya'bana salasina. Jadi jika langit tertutup awan, tidak kelihatan maksudnya hubia. Fa'in huma kode mendung, tertutup awan. Nah, tapi nek rumah itu kan jelas mendung. Goba ini sama ini kenapa? Nah, mego apa? Yo udah mesti nek mego itu mendung. Nah, fa'il humi alaikum fa'akmilu iddata Sya'bana salasina, maka sempurnakanlah. Maka ketika atau jika langit tertutup awan, artinya bulan itu tak nampak. Nah ini biasanya itu, maka ketika permulaan bulan Ramadan itu sibuk orang-orang ini. Ya itu sudah menjadi tradisi. Ya kalau di Malaysia kan ada peneropong bintang apa namanya, lupa saya. Canggih itu. Ketika saya di sana itu bintang itu bisa dilihat dengan sempurna di langit itu, berapa juta bintang. Tempatnya lupa saya, 20 tahun lebih. Lagi inget-inget ya lali. Itu tempatnya di Shah Alam sana. Itu ada gedung yang namanya untuk penerbangan bintang. Ini kalau ini cekek kalau Malabar ya, wajib boleh. Ini daerah Jawa Barat, ora tahu orang berita. Soalnya apa, di sini kan banyak orang-orang yang
istilahnya jeli ya, para ulama-ulama itu ada yang melihat dari Lamongan, melihat dari Tahan Pantai, mana ini Pantai Binangun Indah. Binangun Indah di mana Pak? Cedak ae karo lasem ngono lho, Binangun Indah itu. Jadi om tahu kan Binangun Indah bangetan. Nah. Wah Jakarta yang udah itu, udah Trans TV RT kok biar Binangun Indah, nah Tuban sana, Pantai Tuban itu ada jalan menjorok ke laut kira-kira sampai 3 kilo itu, Tuban itu di kota. Sekarang dekat parkiran itu loh, jarak Logone, Sunan Gunung, nah itu ada. Nah ini lihat dari sana, orang-orang itu ada tempat untuk naik. Kalau di Binangun Indah itu di atas bukit, nah, namanya Binangun Indah. Jadi nek nongol sore wae srengenge ape surup iku ya setengah nggone beli yo, nggone Jawa Timur lali. Nggone Bromo, nah, seperti itu. Nah, tapi Bromo ini kan sempurna, dhuwur maneh. Ya, seperti itu. Nah, Sumatera mana sana di daerah Sumatera Barat biasanya. Orang-orang Sumatera Barat ini kan orang banyak yang dia ini istilahnya agamis ya. Nah, seperti zaman dulu kala itu ketika seperti Hamka, Damalik, Muhammad Yamin, nah ini kan semuanya kan dari sana. Ya. Jadi di sini ini ada dua macam. Pertama kita melihat hilal. Kemudian setelah itu kalau hilal tidak terlihat, sempurnakan saja bulan Syakban sampai 30. Lah ini namanya manusia itu kadang-kadang yang timbul kesalahan. Ya kan ketika saya di negeri Arab itu zaman tahun 83. Ini saya di sana kan mulai bulan puasa. Di tanggal 1 puasa saya mendarat di sana. Nah, ini kalau di daerah Indonesia, waktu itu saya di Singapura ya betul itu memang memang hari itu sudah puasa. Nah, ternyata di sana ini tadi bilangan hari itu baru 28. Bulan puasa, bulan Ramadan itu baru 28 hari. Nah, ketika saya sampai di Masjidil Haram jam 12 malam, ini saya terkejut, kenapa orang takbir semua ini? Masa indah hari raya, puasa saja baru 28. Nah, ketika itu khutbah dikumandangkan pagi-pagi. Imam itu setelah khutbah itu menjelaskan, setelah selesai khutbah, jadi dia kan sholat dulu, setelah khutbah imam menjelaskan bahwa kaum muslimin muslimat saya harap untuk menambahkan 1 hari. Bulan puasa. Berarti setelah hari ini besok kita berpuasa menutup atau kodok puasa Ramadan yang telah kita tinggalkan, yaitu hari pertama. Ternyata bulannya itu cuma bilangan 29. Di Singapura saya tanya pada orang Singapura begitu. Kok bisa Pak ya, waktu itu kan sudah canggih. Jadi Singapura itu negara Yahudi ya canggih. Jadi hubungan caranya orang parabola gitu. Parabola itu sudah merebak dan orang Singapura. Jadi kita mengadakan hubungan gampang aja. Jadi sudah ada telepon genggam tahun 82 itu katanya memang bulan Ramadannya cuma 29. Nah ini namanya manusia.
Jadi ketika itu ya pemerintah Arab Saudi itu kurang jeli. Jadi ini itu sudah jelas pusat agama Islam saat itu dunia itu wong udah kono-kono kabeh. Kok saiki iki ditutup kowe ya kepengin do ngesuk. Gak piye. Kono-kono itu tempat yang suci dan disucikan. Jadi tanahnya haram. Tanah haram. Kemudian apa yang di dalamnya itu ada disucikan. Disucikan dari apa? Dari segala macam kotoran. Nah, baik kotoran itu kotoran yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat. Tidak dikenal apa ya, banyak kaget. Satu contoh saja ya, nanti kalau kalian di sana itu kok seminggu kelaminnya udah diumbah. Nah, kamu punya baju 1 minggu tidak dicuci, jadi lanang dan wedok lah. Lah itu udah ada baunya itu. Kotorannya udah ada, dikebutin wis peme hilang. Nah, disucikan. Suci dari apa? Kotoran. Bahasanya debu apa-apa ngono. Najis lah ra enek ngono. Najis enggak ada. Kayak tekan dindi ben pengalaman. Jadi sampeyan paling budal haji tau umroh ora payah lho, kakek-kakek. Bawa 3 liter cukup. Nanti kalau pulang dari sana bawa kurma itu jam-jam ngono sing nang Jawa ra ono. Lalu Jawa kan ada kurma apa? Kurma Jawa itu kurma apa? Ini kurma besteran. Nek kowe ra iso ngrasakno, tapi kalau saya ya bukan sombong ini. Kadang-kadang jadi saya itu yang punya kawan di kedutaan Arab itu tak kasih untuk mau promo ke negara Arab kayak iya. Saya itu betul kurmanya enak. Bisa untuk apa? Obat. Obat lapar Pak, obat lapar. Ya kadang-kadang kalau kalian ini sakit perut Pak Mane lah lihat baru diberkati Tamarul Arabiyah maka kalau aroma isti marodia ngono yo disebutkan ada ragu-ragu. Nah, contoh ya. Jadi ini hadis ada 2 macam pengertian. Kita berpuasa ini melihat bulan sabit dulu. Nah, di Jawa tak terang ini biasanya di kopi laut di atas bukit. Lah kalau di Singapura di Malaysia ini ya ono bukit ledang anane di Malaysia. Bukit ledang di Malaka, di Meloko. Nah ini tempat wisata. Bukit ledang itu sama dengan Gunung Ngawi. Jadi hampir sama. Sama dalam apanya untuk mencari itu orang-orang suka barokahnya Gunung Ledang. Ketemu karo putri Ledang. Nah, lanang ketemu putri Ledang gampang untuk cewek. Lah nek cawe wedok ketemu putri Ledang, Pak. Ada dia mudah dapat cowok. Karena di sana itu biasanya puasa. Nah, nanti pulang itu kadang-kadang ini tanda-tanda ini diterima itu suatu ketika di kamarnya itu ada selendang. Nah, selendang goib. Kalau dikatakan goib ya sebab selendang itu kadang-kadang datang kadang-kadang tidak. Soalnya apa ya sedikit selendang sing kepengen duweni wong sak Malaysia. Lah macam mana? Ora goib. Lah teko ya kadang-kadang 5 menit duduk ra enek. Lah iku kanggo awak, lah iku wasiate dari itu wangsit oleh Gunung Ledang ya kon kanggo kemben nek cah wedok cah lanang di kalungi ngene. Hulu. Nah, ini kalau cewek lihat itu biar nampaknya itu tidak seperti berbeda gitu, ada kelainan, ganteng oh iya. Ini betul ya Bang. Jadi nek cewek, nek cowok emang kok ini pernah nganggu selendang kok belum ledang ini, belum itu cowok, cewek.
Cewek lulus juga kalau dia pernah pakai kemben walaupun hanya beberapa menit lagi tinggu kadang-kadang wis ilang kok. Nah, lagi tinggu nih lo, lagi di lilit awake. Nah, duduk lagi ra ono, sentuh disendal wong. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi kalau di Malaysia ini melihatnya di tempat ini penerbangan bintang jenis lali aku tak terang loh. Ya, situ bisa dilihat. Ya. Nah, kedua kalinya ini kalau memang udara yang ditutup dengan mendung lah supaya disempurnakan apa? Disempurnakan bilangan bulan Syakban 30. Atau kita mendapatkan berita yang mutawatir. Nah, ada kilo dari sana Pak Guru ini memberitakan bahwa dia melihat bulan sabit sekian derajat dari sekian derajat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini namanya di berita mutawatir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kemudian puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Ini wajib. Jadi kalau tidak dilaksanakan ini suatu ketika ini ada cara bahasanya Melayu ada padah. Padah itu apa? Padah ini ada akibat. Namanya sekuensi apa itu kalau Indonesia. Jadi namun itu ada sanksi ini. Jadi wong wani nazar. Aku nek lulus ujian untuk ranking ngawe poso seminggu. Lah gak ada ngantek ini mau jadi pegawai ngantek setengah cerah tuwek belum ngelakoni poso lali-kali di sekolah. Lali. Nah kemudian dia diingatkan apa? Jujur ada suatu hal yang dia itu bisa merasa niki mau tahu nazar. Loh. Jadi nazar itu suatu hal yang bukannya sekedar wajib, ya, bukannya sekedar wajib, tapi harus. Nah, di saya wajib itu mesti dilakukan. Nah, contoh saya kemarin itu ketika ini kelas 9 nih, gue sebenarnya kelas 9 pas korban ya. Nah, pas korban itu kenapa Nabi Ibrahim sampai mengorbankan anaknya itu? Lah itu nazar dulunya itu. Terang olah sebenarnya kelas 9. Jadi suatu ketika diingatkan Nabi Ibrahim oleh Allah melalui mimpi itu Nabi Rasul, apalagi kita ini orang awam. Nah ini nek nazar itu aja akeh poso. Nazar kadang-kadang misalnya saya puasa 2 bulan. Kalau dapat paman itu idola cewek paman sing wedok cowok sampe itu idola cowok puasa 2 bulan malah bisa. Oh ini tiap bulannya aja datang bulan. Paling-paling ya puasa seminggu ya bisa orang. Jadi sama puasa 3 hari pawane ngono kene. Lah ngono, cawe itu. Lah jalane ya iso-iso ae. Saya mau puasa 1 bulan full jika bisa mendapatkan simina pawane ya. Nah, saya kalau saya melamar pegawai negeri ini PNS ini kalau lolos diterima saya mau puasa 1 bulan full ya kena karena soalnya ini apa tidak ada hambatan itu boleh-boleh aja tapi poso nazar ini ojo akeh 3 hari seminggu 1 hari soalnya apa ini kalau lupa jadi bahaya. Nah, ini puasa nazar. Jadi pamane aku engko nek aku ditukokno sepeda motor anyar puasa 3 dina. Nek 3 hari berturut-turut, ora kena dipisah-pisah. Nah, gitu.
Nah, kemudian bahwa saja nanti kalau saya jadi berangkat umroh, umpamane, wah wis daftar bolak-balik orang dipanggil nanti kalau bulan ini saya dipanggil jadi berangkat umroh sama puasa 3 hari. Itu namanya puasa nazar wajib dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau sudah nazarnya itu sudah terkabulkan atau barang yang dinazari sudah terkabulkan, contohnya mau umroh, contohnya mau mlebu PNS, contohnya mau ringking, sudah terkabulkan, ini nazar harus cepat ditunaikan. Saya soalnya wajib. Nah, sekarang puasa kafarot. Kafarot macam-macam. Nah, dalam Islam itu ada kafaratul yamin, kafaratul zihar, kafaratul qatli, kafarat pembunuhan. Jadi orang yang membunuh orang itu di samping dia ini kena denda, kena denda, yuk kafarat denda apa? Nek nopo sengaja dendane iku wis iku mau di sanksine apa? Sanksine iki kon bayar unta 100 ekor. Lah nek ora kuat piye lah ini diganti dengan puasa. Ini kok apa namanya? Kafaratul qatli, tapi kalau di Indonesia mana ada, enggak ada. Ini yang kafarat kadang-kadang yang kumpul sama istrinya pada bulan puasa saja, saya belum pernah dengar ada itu yang melakukannya. Ndak ono Pak, ya ono ae ono ngene kitabe ono kok. Artinya ketika bulan puasa itu berkumpul sama istrinya. Paman lagi pemerantau di ngono. Kok Papua pamane suwe gak ketemu bojone. Kemudian bulan puasa, jadi kok ngerti nek jalan teko, teko ayu dipapak. Nah, langsung aja kumpul mau poso-poso. Lah ini wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya 1 di antara 3. Lah sing 1 ini tidak ada apa Pak Ibu? Itu rokobatin mukminatin salimatin nal uyub. Pencanangan memakai masker. Ini anak-anak sebentar ya ada pengumuman di masjid. Jadi kafaratul zihar artinya apa? Zihar ini supoto. Nek kafarat supoto zihar sumpah zihar. Kafarat zihar. Jadi supoto zihar ini menyamakan istrinya
disamakan dengan mahromnya. Mahrom itu ya ibu, adik, mbah. Ibu, adik, mbah, mbak yu, ini wong lanang. Jadi kena iki wong lanang orang wedok gak. Tadi pertama ini kafaratul dzihar, tadi saya menerangkan salah. Yang itu tadi adalah kafaratul jima bina hari Ramadan. Jadi kafaratul yamin itu kafarat sumpah, kafaratul dzihar itu sumpah dzihar. Nah ini kafaratul qatli sudah itu. Jadi kafaratul yamin bagaimana? Umpama saja kita ini pernah bersumpah, bakal ngajak juga nih. Gitu. Jadi wale ana wong ini terkendala ya, ada cara pemakaian masker serentak ya. Dah kafaratul yamin itu kafarat utawa dendane. Karo istilah kafarat itu nutup. Jadi nutup sumpah. Nutup sumpah dzihar. Nutup nalikane niki mau mateni wong. Nah, jadi kafaratul yamin ini contohnya aku ora bakal ngancik juga nih. Jadi kafaratul yamin. Sumpah demi Allah, aku ora bakal ngancik juga. Ini ada seperti itu. Lah ngene iki wae kali-kali tak delok-delok iku nek tau sumpah ngono ya ora tau poso. Dilanggar. Lah ini dosa, itu poso wajib. Bayar dene sumpah dilanggar, bayar sumpah, melanggar sumpah tiga. Jadi suatu ketika itu ada bantuan, bono adol. Orang bagi rezeki lah, wis pokoke gampange ngono. Lah iki mang untuk bagian. Jadi ini untuk bagian. Namanya dipanggil namanya. Oh lah mau ndak mau yo. Dia ngajak juga nih masih disumpahi kok. Dengan sendirinya nggak terasa. Lah ini namanya melanggar. Mbak uang ngomong bojone apa anake ya kena. Seperti itu. Pokoknya suatu ketika ini sama saudaranya ya gitu. Bakal ngajak omahmu. Nanti demi Allah bakal lalu anjik juga mengatakan mati. Lah itu orang tuanya itu ketika sakit itu dibawa ke tempatnya orang yang disumpahi, di saudaranya. Lah setelah itu ya di ini mau tak mau ya orang tuanya harus mati diundang ini ibu arep ninggal lho.
anake kon kumpul kabeh, nah otomatis dia teko. Lah ini namanya melanggar sumpah. Lah ini harus bayar denda. Kafaratul yamin, puasa 3 hari berturut-turut. Lah seperti itu. Lah tapi kalau sumpah liar tadi itu, jadi pamane sing wedok iki mah dipadakno karo anggota badane mahrome. Ya mbak Yune, mbak ibuke, ya mbak mbae mane bokong iku lho Dik, kaya bokong ibuku. Lah ini sudah melanggar. Enggak kena. Ini kalau zaman Rasulullah sebelum dia jadi Nabi dan Rasul ya kena ngene mulane dia akan mengganti syariat dulu, diganti dengan syariatnya Kanjeng Nabi. Lah ngono iku lek mono kena-kena ae tapi setelah bahasanya Rasulullah tidak bisa sampai besok kiamat. Pawan tanganmu lho tangane anu Mbak Yuku apane ya ora kena. Atau dijimu dijine adikku kok cilik-cilik api-api ora kena. Mripatmu kok mripate adikku sing tujuh hari juga enggak boleh. Bayar denda. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat ini. Nah, namanya kafaratul zihar. Nah ya, ini. Atau sumpah li'an. Nah, itu. Banyak gila bayar nikah seperti diterang. Lali sing jelas iku lek kowe pamane sumpah demi Allah ora bakal piye ngono. Lah terus kowe mbok langgar lha iku wajib bayar apa? Bayar poso. Iki kafaratul yamin. Ini wajib. Ya. Sekarang bayar qodok. Qodok ini apa? Dalam Qur'annya kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkum syahra wa kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhra. Nah ini. Jadi ketika ada orang yang pergian, nah tidak puasa. Tapi tadi itu puasanya apa? Dengan pakai syarat ketika sebelum fajar sudah berada di luar desanya. Jadi subuh sebelum jabat di desa. Tidak pernah Surabaya, atau Kletak, atau Jakarta, atau di Sukawon, atau di Sukawsari, atau orang masjid Joko, atau di Seduling, Sukawsari. Sampai di sana besok berangkat terserah. Besok sorenya ya boleh, tengah harinya ada apa-apa, dan situ sudah tidak apa. Di ini raposan apa-apa, kewajiban. Saat dengan arti dia apa? Musafir dengan syarat. Lah, iki mau nek lungane kuwi setengah hari, ya iki nek raposo tapi boh alasane apa ngono, apa wetenge lara, apa ora kuat tenagane lemes apa piye lah ya kena juga berarti marot itu. Ini minggu marido lara weteng, lara lemes lah kena ora poso ngono. Lah, tapi nek kalau musafir tidak bisa. Nah, tidak bisanya nanti dosa dia karena apa? Tadi itu ada kaidah idza sama'a janibas safar wa janibal hadar uliba janibal hadar. Jadi pada nomah artinya dinilaikan iki mau kok sedurunge sabar subuh jam 5 jam 7. Nah, iki dene janibal hadar wa janibal safar lunga Surabaya, Jakarta. Lah ini tetap apa namanya itu hukumnya dia harus berpuasa. Adapun tidak berpuasa karena dia sakit, loh. Nah, ini namanya puasa kodok. Jadi dari kali rumah memang di kodok diganti bulan Syawal kene, Apit kene, besar kene, Suro kene. Namanya apa? Puasa kodok. Kayak di mana paling wedok kalau nifas bulan puasa. Nah ini juga apa? Setelah habis puasa diistirahat orang nifas. Nah di situ adalah wajib kodok. Nah,
ini puasa kok kodok. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini puasa wajib. Kemudian ada puasa sunnah. Ya, jadi puasa wajib ada 4. Pertama puasa Ramadan, puasa nazar, puasa bayar kafarat. Nah, seperti itu. Kemudian kedua kalinya adalah puasa sunnah. Artinya puasa sunnah itu Kanjeng Nabi ini biasa melakukannya. Itu sunnah. Kalau Kanjeng Nabi tidak pernah melakukannya berarti nawafil. Nah, tapi maksudnya ya sama, cuma berbeda kalimatnya. Pun berbeda maknanya. Nek sunnah itu ucapan, perbuatan atau ketetapan Kanjeng Nabi, tapi nawafil iki ora, ya sunnah manane. Artinya apa? Ketika dilaksanakan mendapat pahala, ketika tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Itu namanya sunnah. Nah, tapi kalau di sini Kanjeng Nabi tidak pernah melaksanakan, namanya nawafil. Oh, Pak puasa nawafil pirang-pirang. Oh, lo jadi kayak kudu ngerti jadi nawafil kok padahal nang kitab iku kalimate iku ora sunnah, tapi nawafil. Soalnya apa sebab kalau nawafil itu mesti sunnah, kalau sunnah tidak mesti nawafil. Loh, dari ngono. Lah iya, namanya sunnah itu kan ketetapan, ucapan dan tinggal lakukan Kanjeng Nabi. Lek Nabi ra tetepno, ya tau ucapno, ya tau lakoni. Lah piye? Nah, seperti itu. Nah ya, ini contoh pamane, contoh ini. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan puasa Sabtu dengan Jumat. Tidak pernah. Nah, sing ngono hadis iku dene dina Kamis, dina Senin. Nah, kemudian hari apa namanya itu Arafah, Tarwiyah, nah itu dia melaksanakan. Ya, hari Arafah, hari Tarwiyah. Nah, kemudian tapi Tasu'a belum pernah melaksanakan, tapi dia berkata, menetapkan bahwasanya kalau saya besok masih hidup, tahun yang akan datang saya akan puasa tanggal 9 bulan Muharram, gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini omane cara Jawa niku kaya dene puasa apa namanya itu muteh. Nah, itu Kanjeng Nabi tidak pernah puasa muteh. Puasa muteh bagaimana Pak? Puasa ya hanya makan nasi saja. Nah, Kanjeng Nabi nalika puasa dhek ya mangan kurma karo banyu putih kok. Di dulu itu udah ada macam-macam. Ya ono wedang tapi susu wedange iku. Ora wedang laban. Poan. Ujukane Kanjeng Nabi nek opoan. Ora unjuk kopi. Ya ora unjuk teh. Teh iku mulai ana rondo masuk Indonesia iku ana teh. Lah nek kopi lho zaman mono-mono wis duwe rondo masuk Indonesia wis ana kuwi kopi, tapi teh ini belum tahu. Soalnya apa? Ini wong Jawa iku sing ngerteni iku ya bukan kopi. Sing ngono soal ini cerita tapi tenang. Ceritane ngono. Nah. Jadi di sini ini puasa sunnah atau nawafil. Artinya nawafil ini apa? Nawafil itu Kanjeng Nabi tidak pernah puasa itu dalail itu nggak tahu. Orang Jawa kan dalail itu khairat. Nah, atau puasa Quran lah itu. Kanjeng Nabi tidak pernah puasa Quran. Lu kok ngono Pak, macam-macam Pak, Pak Ilo dikandani.
Soalnya puasa Quran itu kanjeng Nabi Quran iki padha karo wis kanjeng Nabi ya Quran. Lho nek ngono. Sebab kanjeng Nabi Aisyah kan gitu. Hulukul Nabi Al-Quran. Al-Quran hulukul Nabi. Ya. Jadi Quran itu tinggal aku ning kanjeng Nabi. Berarti Nabi ya Quran. Nah, gitu. Kenapa dipuasai? Beda lek awak-awak niki ya, ono Pak wong poso Quran enek. Artinya apa? Dia ketika berpuasa itu miliki Quran. Dalam jangka berapa lama Pak? Beliau miturut gurune. Nah, gurune malih mejang setahun apa saulan apa 3 tahun. Ya terserah. Nah, ini namanya puasa Quran. Ada puasa sholawat ya enak. Jadi 1 hari itu harus dikatamkan 1 buku sholawat ya. Jangkanya berapa ya? Doa yang 3 tahun, ada 1 tahun, ada yang 6 tahun. Ya menurut gurunya dan kemauannya orang yang mau berpuasa. Nah ini namanya nawafil. Nah, nawafil. Artinya Rasulullah tidak pernah melaksanakan atau menetapkan atau Rasulullah mengerjakan. Nah ini nawafil namanya. Jadi dalam kitab itu ada wal al-faraidu wan nawafilu. Nah, jadi beberapa fardu dan beberapa sunat. Sing ono nanti kita Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali karena kitabnya itu teliti. Jadi tidak mesti terus di situ katakan apa namanya itu sunan atau beberapa kesunatan itu enggak, tapi nawafil. Nah, beberapa kesunatan itu Imam Ghazali seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau sunnah ini adalah apa namanya itu kanjeng Nabi Muhammad melakukannya, jenis sunnah Nabi, sunnah Rasul. Tapi kalau kanjeng Nabi tidak pernah melakukannya, namanya nawafil. Seperti itu. Nah, jadi puasa sunnah atau nawafil seperti kalau sunnah seperti hari Senin dan Kamis tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan. Namanya Yaumul Bid. Nah, hari cara Jawane iku apa nama bulan purnama. Jadi bunder bulan itu. Sinare sampurna. Yaumul Bid. Lah Yaumul Bid ini Nabi puasa 13, 14 dan 15 tiap-tiap bulan. Nah, atau puasa Senin dan Kamis. Nah, ini Nabi melakukannya. Puasa bulan Sya'ban. Nah, Nabi melakukannya. Jadi 15 Sya'ban yang awal itu kanjeng Nabi puasa. Puasa Rajab. Nah, kanjeng Nabi melakukannya. Bahkan kalau menurut Abu Hanifah, puasa Rajab itu wajib bagi pengikutnya. Seperti wajibnya kurban. Nah, tapi kalau Syafi'i kan enggak. Ya kalau kamu mampu ya kerjakanlah seberapa. Nah, gitu seberapa kalau kerjakan. Dan ada hadis. Nah, Nabi tidak pernah melakukan puasa sunnah seperti puasa Rajab. Ya ada. Kalau begitu berarti kanjeng Nabi melakukannya. Tapi kalau puasa Nabi Idris, nah puasa Nabi Idris, ono Pak enek. Puasa Nabi Daud ada ya ada. Nah ini, jadi orang-orang itu, orang-orang kita ini, ya orang Islam terutama santri lah. Ketika saya zaman santri itu, saya saya sudah pernah melihat ya berarti kalau
utawa delok ya kanca-kanca sing nglakoni poso itu. Nah, seperti tadi itu puasa sholawat ini macam puasanya Nabi Idris. Nah, tapi Nabi Idris puasa terus ini yuk. Maka dia Nabi Idris masih hidup sampai sekarang. Ya, ketika dia waktu ditugaskan menjadi Nabi dan Rasul itu puasa terus. Nah, puasa terus tiap harinya itu. Nah, kalau kita ini apa puasa Ramadan kadang-kadang ya ora genep ya. Nah, itulah Idris. Kemudian kalau sekarang ini ditiru para santri, lah itu dia puasa tapi ora terus, mung hanya pakai jangka waktu. Terus menerusnya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Tapi Nabi Idris juga. Nah, kemudian Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam juga begitu, puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah ini ya susah juga nih. Kalau kita ini, ya kepengin wae. Kalau melakukannya ya susah. Ya itulah katakan mau puasa Ramadan wae. Apa sih gue mau kadang-kadang ora cukup, mau ke puasa Nabi Daud. Nah ini macam-macam puasa sunnah atau nawafil. Nah ini di LKS kamu udah ada ini, udah ada. LKS segini biro 500. Kitab cilik, nanti dicetak banyak-banyak ya rugi. Nah ini, jadi di sini saya katakan puasa sunnah itu ini adalah amalan sunnah ketika berpuasa. Oh no ini. Nah, no ini hikmah puasa. Nah ini. Kemudian no ini iktikaf nanti selanjutnya. Nah sini saya cukupkan sekian dulu ya. Kamu ingat sebelum kita tutup, saya ingatkan lagi bahwa kalau besok Sabtu itu tidak ada pelajaran. Soalnya kalian disuruh datang sini, jadi tak terang nek pelajaran kitab ini mau sebetulnya disuruh IC dari 10 soal, tapi saya akan coba nanti nek tak 10 soal orang bergarap kabeh susah. Lagi kita kayak ganda itu nih bergarap, mesti bergarap kabeh mosok apa ora bergarap karek isi ya kok. Karek nyelentang ngono sakarepmu. Apa jawab apa B apa C, antara coba isi kabeh ae. Isi apa ada bingung gue. Jadi itu. Jadi puasa belum buat enggak puasa, bab sholat kalau kita. Nah, bab sholat 20 soal bab sholat, 5 soal ini ada bab saya tanyakan bedane apa sih dari surat apa itu apa. Terus tak koneh sing diarani sujud tilawah apa bedane sujud tilawah syukur apa ngono-ngono. Gampang. Terus kita bergerak fikih. Sunat abad, kemudian itu tak akan nulis niatnya sholat. Niatnya sholat. Nah seperti itu. Terus ini kalau iku mau gini nek nalikane sholat iki mau maca suratul Fatihah nek kudu mualah. Iku tak takokno aja. Lha wis tak terangno ngene. Nek iku ajan mbok cateti ya tidak ora ya ora. Ya cukup sekian aja. Kalau yang fikihnya itu bab sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah, ono kisi-kisine. Gampang. Ya semoga kalian bisa melaksanakan atau mengerjakan soal dengan bagus, nilai dapat bagus. Jadi juga anak yang bagus, soleh atau solihah, amin Allahumma amin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.